Kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan MHD 9 tahun seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dihentikan penyelidikannya. Hal demikian disampaikan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibowo saat melakukan konferensi pers didampingi dokter spesialis forensik RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Nurul Aida dan Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Umum RSU, Hermina Sukaraja, Dr. Andrean Syah Nugraha dan Kepala Puskesmas Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Dr. Albani Nasution di Mapolres Sukabumi Kota pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Dari perkembangan penyelidikan, kita sudah memeriksa 21 saksi terdiri dari 4 keluarga korban, 11 pihak sekolah dan teman korban serta 6 saksi dari pihak rumah sakit dan puskesmas, kata Ari. Berdasarkan pemeriksaan semua saksi, bahwa tidak ada satu saksi pun yang pernah melihat adanya terduga pelaku yang dilaporkan melakukan pemukulan kepada korban. Bahkan, sampai Polres Sukabumi Kota melaksanakan olah TKP, tidak ada yang melihat bahwa terduga pelaku yang dituduhkan itu melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Eka Lesmana Nuansa Priangan mengabarkan. Sukaraja, Polres Kota Jawa Barat, tanggal 22 Mei 2023, tentang dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 170 dan atau pasal 351 KUHP pidana. Baik rekan-rekan, dari LP tersebut bahwa kita dari Polres Sukabumi Kota memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengusut tuntas daripada perkara yang dilaporkan ini. Di mana dengan adanya LP ini bahwa Polres Sukabumi Kota telah bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Sampai saat ini kita sudah memeriksa sebanyak 20 saksi, di mana 4 saksi dari pihak keluarga korban, kemudian 11 orang saksi dari pihak sekolah dan teman sekolah daripada korban, kemudian 6 orang saksi dari pihak rumah sakit, baik, dan juga dari puskesmas. Saat ini rekan-rekan, ya, saya didampingi langsung dari dokter yang menangani daripada korban. Kemudian progres daripada pelaksanaan penyelidikan ini bahwa kita juga sudah, ya, selain memeriksa saksi-saksi, kita sudah melaksanakan olah TKP, di mana pada saat olah TKP kita menemukan kendala bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi teman-teman daripada korban itu bahwa berbeda dengan faktanya pada saat kita melaksanakan olah TKP, sehingga kita juga melibatkan dari ahli psikologi anak, ya, untuk mendampingi terkait dalam pemeriksaan anak dan juga pada saat olah TKP. Kemudian kita juga sudah melaksanakan gelar perkara 2 kali, ya, di Mapolda Jabar, di Ditreskrimum tanggal 24 Mei dan 6 Juli kemarin, bahwa kita sudah menyampaikan terkait fakta-fakta daripada pemeriksaan kita, ya, dalam melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan perkara tindak pidana ini. Kemudian pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi dengan disampaikan oleh ahlinya terkait penyebab kematian daripada korban, sehingga informasi ini menjadi jelas, ya, tidak liar lagi terkait penyebab kematian yang disampaikan oleh beberapa narasumber mungkin terkait masalah penyebab kematiannya. Mungkin untuk membersihkan waktu, nanti
diawali dari Ibu Aida dulu atau dari Ibu Aida ya? Baik, silakan Bu Aida, kami waktu kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan terkait pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Jadi ada permintaan dari Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan ekshumasi atau gali kubur atas korban. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Kondisinya pada saat itu memang sudah membusuk lanjut karena sudah lumayan lama, lebih dari 1 minggu, kurang lebih kalau nggak salah 11 hari pasca dikuburkan. Kondisi pada saat diperiksa apa adanya seperti itu, kemudian ditemukan atau tidak luka-luka yang diduga ya, kekerasan yang dimaksudkan tadi yang disampaikan itu memang ada, tapi luka tersebut merupakan akibat tindakan medis. Jadi yang ditemukan di punggung tangan akibat dari kasus, kemudian di pergelangan tangan itu juga ada, kemudian di lengan bawah dan juga di beberapa di lengan atas ada memar, itu bisa akibat dari tindakan medis. Kemudian untuk sebab matinya, beberapa hal yang diduga sebagai penyebab kematian oleh keluarga itu juga dikonfirmasi. Jadi diambil sampelnya oleh saya, bukan hanya pada saat otopsi, itu diambil, diperiksa, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang diduga tadi ada kekerasan, misalnya di daerah wajah, di daerah dada, itu diambil pemeriksaannya. Ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini, kenapa dari laboratorium bisa kelihatan? Itu karena tidak ada perdarahan di situ. Dari ototnya tidak ada, dari kulitnya juga tidak ada. Artinya itu bisa menyingkirkan tanda kekerasan. Kemudian dicek juga organ-organ dalam karena kondisinya sudah membusuk, itu hanya ditemukan di paru-paru, itu ada kondisi memang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit. Jadi memang ada kondisinya gangguan pada paru-parunya gitu, atau gangguan nafas. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh dokter dari Hermina waktu pada saat masuk kondisinya seperti apa. Jadi untuk sebab matinya itu memang mengarah ke penyakit. Trauma yang ditemukan tadi atau tanda-tanda luka tadi itu tidak menyebabkan kematian, karena yang ditemukan itu hanya di lengan. Yang kita tahu semua bahwa di lengan itu tidak ada organ vital. Kemudian apakah luka tersebut terjadi pada saat dia masih hidup? Iya, tapi kita lihat lagi bahwa lokasi perlukaannya tadi itu sesuai dengan atau berkorelasi dengan tanda perawatan medis. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian pada saat pemeriksaan itu kita tidak temukan adanya kecurigaan lain. Itu kita temukan ada luka atau tidak di luar dari situ, di kepala, di wajah, itu tidak ada sama sekali. Jadi mungkin itu hasil dari otopsinya. Dok, jadi kesimpulan dari otopsi itu bahwa memang si anak ini meninggal karena sakit, bukan karena kekerasan. Betul. Jadi mengarahnya adalah ke penyakit, karena yang kita temukan di organ dalamnya pun itu mengarah ke penyakit, yang nanti ujungnya menyebabkan dia kekurangan oksigen atau mati lemas gitu. Kelainan di paru-paru atau memang ada kelainan dari lahir atau seperti apa, dok? Tidak, yang kita temukan adalah memang kelainan atau penyakit, tapi penyakitnya apa atau spesifiknya apa, apakah dia infeksi atau segala macam, itu sudah tidak bisa kita konfirmasi lagi karena memang sudah membusuk lanjut. Dok, tadi kan kata dokter ada luka kekerasan gitu ya. Itu seperti memar atau seperti apa, dok? Yang namanya luka pasti akibat dari trauma gitu ya. Tapi trauma medis bisa atau tidak? Ya bisa saja. Bentuknya seperti apa? Karena ini sudah membusuk lanjut, yang tampak itu hanya warna kehijauan yang kemungkinan adalah memar. Karena pada saat membusuk lanjut, kulit ari itu udah nggak ada. Jadi apakah itu lecet? Itu sudah tidak bisa kita kasih tahu. Gitu. Karena kulit arinya udah mengupas. Gitu. Dari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari rumah sakit di sini. Memang betul anak yang bernama inisial MHD itu dirawat di rumah sakit Hermina selama 4 hari. Pasien tersebut datang ke IGD itu dengan mengeluh sakit punggung dan terasa kaku. Selain terasa kaku tadi, kemudian juga mulutnya kaku ya. Jadi sakit punggung kaku, mulutnya juga tidak bisa membuka secara maksimal. Disertai dengan adanya batuk-batuk selama 2 hari. Kemudian juga ada riwayat sering keluar cairan seperti itu. Tapi keluaran cairan di sini merupakan bagian dari penyakit infeksi telinga seperti itu ya. Nah pada saat itu kita curigain ini ke arah klinis karena tetanus pakai. Baik, bahwa kita ya dari awal kita bertindak itu bahwa kita yakinkan bahwa kita prosedural, kita memiliki keinginan keras ya, untuk mengusut tuntas daripada permasalahan ini dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Bahwa dari pemeriksaan sebanyak 21 saksi, kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP dan juga kita sudah melaksanakan gelar perkara, bahwa sampai dengan saat ini dari saksi yang kita periksa dan kita melakukan olah TKP bahwa tidak ada saksi satupun yang melihat bahwa terduga pelaku yang dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sehingga dari hasil penyelidikan ini kita akan ikuti prosedur, kita akan melengkapi administrasi, kita juga akan menyampaikan kepada terlapor maupun pelapor terkait penanganan kasus ini bahwa kita akan menghentikan penyelidikan ini. Jadi tidak naik ke tahap sidik. Namun di kemudian hari apabila ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, kita bisa membuka kembali perkara ini. Komandan, tadi kan ada ini. Intinya kita sekali lagi tidak ditemukan fakta-fakta terkait bahwa termasuk pemberian saksi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku pada korban. Kalau pihak keluarga korban gimana, Dok? Dengan rencana penghentian penyelidikan. Kita kan punya SOP ya, tahapan bahwa kita akan memberitahukan kepada pelapor maupun terlapor ya, terkait masalah penanganan perkara ini. Rangkaian mulai kapan dihentikan? Kita akan segera kita proses dulu sesuai prosedur, kita lengkapi administrasi juga terkait masalah administrasi penetapan penghentian penyelidikan, kita akan lengkapi. Hari Senin disebut saja, maka saya lakukan pemeriksaan. Pada waktu itu pasien sadar dengan merespon, maksudnya ketika diberi perintah untuk membuka mulut, ya membuka mulut. Kalau di ada yang sakit dia tunjuk, jadi masih merespon pada waktu itu. Setelah lakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan luar seperti, karena ada kalau ada jatuh biasanya ada jejas di tubuhnya di tempat yang jatuh itu, dan kami tidak menemukan apakah itu luka lecet, luka terbuka maupun luka benjol lah di kepala, kami tidak menemukan. Nah, dari hasil pemeriksaan di sana kami menganjurkan untuk dikonsulkan ke poli anak, atau kalau memang kondisinya makin buruk ke IGD. Pada waktu itu disebutkan untuk sementara bawa pulang dulu. Jadi saya berikan obat yang memang terindikasi karena penyakit yang ada pada waktu itu.
Setelah itu mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit anak itu sudah tidak lagi ada di puskesmas. Itu saja yang kami ketahui setelah itu. Pak, indikasi awal yang ditemukan puskesmas itu apa Pak penyakitnya? Nah, karena anamnesa yang kami lakukan adalah trauma, maka mengarahnya ke trauma. Jadi pemeriksaan yang kami lakukan saya sebatas dengan ke arah situ, seperti itu. Pak, saya juga belum tahu kronologi si anaknya ini. Apakah dia divaksin nggak Pak waktu kecilnya tetanus? Oh. Karena kan juga saya ingin tanyakan masa inkubasi Pak, kalau anak ini terkena virus kan ada sekitar 10 harian. Ini kan ada berapa hari lah gitu sampai dia meninggal dunia gitu. Itu Pak. Waktu itu kita juga pernah menanyakan untuk riwayat imunisasi ya. Imunisasi ternyata dari orang tua dan yang mengantar pada saat itu memang riwayat imunisasinya tidak lengkap, gitu ya. Cuman kan yang namanya orang tua imunisasi yang tidak lengkap yang mana kan nggak tahu yang mana ya. Kemungkinan salah satunya adalah vaksin tetanus itu yang tidak diberikan secara optimal, maksudnya tidak diberikan, jadi tidak lengkap. Jadi kita tanyakan juga riwayat imunisasi kepada keluarganya, riwayat imunisasinya dibilang tidak lengkap. Artinya masih kemungkinan ya dok ya? Ya, jadi kan memang di sini kalau misalkan nyambung ya, kalau misalkan adanya tidak ada riwayat imunisasi dengan lengkap atau dalam artian tidak dilakukan imunisasi anti tetanus ini, ada infeksi tertentu tidak usah dengan adanya riwayat trauma, tertusuk atau juga seperti itu ya, itu bisa mengakibatkan tetanus, itu bisa seperti itu dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan imunisasi yang lengkap. Nah, kalau almarhum ini tetanusnya lengkap termasuk anti tetanus ya, vaksinnya anti tetanus. Nah itu tidak bisa disebutkan karena kan biasanya dari orang tua pun hanya menjelaskan bahwa riwayat imunisasi tidak lengkap. Pengetahuan dokter misalnya vaksin anti tetanus itu kalau ada anak terkena tadi ya misal kacubak dengan ada kotoran kandang gitu kan ternak kan itu sampai berapa lama? Masa inkubasinya ya 10 sampai 1 minggu. Ya, jadi kalau misalkan dengan kondisi yang tidak dilakukan vaksin itu akan lebih cepat. Seberapa besar persentasenya kalau misalnya vaksin tapi untuk ininya secara kuantitatif kita tidak bisa memprediksi ya. Cuma memang kemungkinan besar bisa beresiko itu ya. Enggak. Kalau ada kemungkinan meninggalnya itu karena penyakit, terus ditambah tadi seperti dokter ini terjatuh. Kira-kira karena penyakit terus terjatuh? Apakah memang menjadi pemantik gitu Pak? Salah satu terjatuh itu. Tadi udah saya jelaskan untuk penyebab kematiannya merupakan perjalanan dari penyakit ya. Penyakit terutama penyakit tetanus ini yang disertai dengan infeksi tadi ya. Komplikasi dari infeksi tadi yang menyebabkan penurunan tanda-tanda vital seperti itu ya, penurunan kondisi tubuh, penurunan hemodinamik seperti itu ya. Jadi memang perjalanan merupakan komplikasi dari perjalanan penyakit. Ya. Bahkan itu pun tadi udah saya jelaskan pada saat kalau di Hermina kita juga tanyakan ke pasien maupun ke keluarga. Pada saat itu sih yang mengantar pasien ini tidak menyebutkan adanya riwayat jatuh atau apa, tidak ada. Sudah makanya kita juga cek semuanya dari mulai kepala sampai ke kaki, ada jejak-jejak semua, luka-luka tusuk, luka robek dan sebagainya, tidak ada pada pasien ini. Dan kita juga konfirmasi di ronsen tulang belakangnya, punggungnya seperti itu tidak ada ke arah patahan, retakan tulang dan sebagainya. Untuk kondisi tulangnya dalam batas normal. Dok, tadi kan kata dokter Aida sempat ada luka di sini ya, pergelangan akibat diikat gitu ya. Ya. Selama perawatan di sana si almarhum ini sempat diikat gitu kan? Ya. Jadi kalau kita disebut namanya prosedur medis itu adalah restraint ya. Restraint itu
ketika pasiennya pertama dia kejang-kejang, yang kedua ngamuk-ngamuk tidak kooperatif yang bisa mencidrai dirinya sendiri, seperti itu ya, atau pasiennya tidak kooperatif ya, dan itu merupakan tindakan secara prosedur dilegalkan karena fungsinya adalah untuk menyelamatkan pasien itu sendiri. Kalau tidak kita lakukan, justru itu yang berbahaya, bisa menyelakakan atau bisa membuat kondisinya makin berat, seperti itu ya. Kalau pada saat itu kondisi pasien seperti apa sih kondisi? Kejang-kejang. Pak Kapolres mengenai beberapa nama atau inisial yang sempat disebutkan oleh pihak keluarga berdasarkan pemeriksaan saksi dan juga hasil pemeriksaan terakhir, bagaimana? Sempat disebutkan beberapa nama atau inisial yang diduga sempat disebutkan. Baik, kami sampaikan bahwa dari perkembangan penyelidikan kita, ya, terutama di pihak sekolah itu ada 11 saksi, ya. Dari pihak guru ada 3, dari teman-teman korban maupun kakak kelas korban ada 8. Bahwa dari keterangan saksi semua itu tidak ada yang pernah melihat adanya, ya, terduga pelaku yang dilaporkan itu melakukan pemukulan kepada korban. Sampai dengan kita melaksanakan olah TKP itu tidak ada yang melihat bahwa terduga pelaku yang dituduhkan itu melakukan penganiayaan kepada korban. Itu fakta yang dari penyelidikan kita. Ya, dan dari sekian saksi yang diperiksa ada nggak dari saksi dari dokter Primayadan? Karena kan awalnya kan korban ini mengaku ke dokter Primayadan. Ada dokter Primaya. Ini dari 6 orang pihak rumah sakit itu, dari dokter Primaya ada 1, kemudian dari Hermina itu ada 3, kemudian Puskesmas Limbangan ada 1, kemudian dari dokter forensik itu ada 1. Kalau hasil pemeriksaan apa dan terhadap dokter Primaya itu? Sama seperti keterangan dari dokter yang lain. Bang, terakhir Bang, kesimpulan dari kepolisian Bang setelah hasil otopsi lalu dari pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus ini seperti apa Bang? Baik, bahwa kita ya dari awal kita bertindak, ya, itu bahwa kita yakinkan bahwa kita prosedural, kita memiliki keinginan keras, ya, untuk mengusut tuntas daripada permasalahan ini dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Bahwa dari pemeriksaan sebanyak 21 saksi, kemudian kita juga sudah melakukan olah TKP dan juga kita sudah melaksanakan gelar perkara, bahwa sampai dengan saat ini dari saksi yang kita periksa dan kita olah TKP bahwa tidak ada saksi satupun yang melihat bahwa terduga pelaku yang dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban. Sehingga dari hasil penyelidikan ini kita akan, ya, ikuti prosedur, kita akan melengkapi administrasi, kita juga akan menyampaikan kepada terlapor maupun pelapor terkait penanganan kasus ini bahwa kita akan menghentikan penyelidikan ini. Jadi tidak naik ke tahap sidik. Namun di kemudian hari apabila ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, kita bisa membuka kembali perkara ini. Komandan, tadi kan ada ini pengacara itu kan ada alat bukti lain dan apakah akan digelar lagi gelar perkara dan untuk ke depan? Itu tadi saya sampaikan, apabila ada fakta baru, bukti baru yang akan disampaikan ke kami, bahwa kita tidak akan menutup kemungkinan kita akan membuka kembali perkara ini. Tadi dijelaskan, ya, dari ahlinya, dari dokter yang menangani penyebab daripada kematian, kemudian dari fakta-fakta yang kita dapatkan, ya, di lapangan dalam pemeriksaan saksi-saksi, dan kita olah TKP bahwa saat ini belum kita temukan. Intinya kita dari polisi akan tidak profesional. Sekali lagi, apabila dari pihak keluarga ataupun dari lawyernya, pengacaranya ada bukti-bukti baru, kita akan